Oke, selamat siang, Abdi. Selamat siang, Oke, Bayu. ini pertama kali kita podcast di Bali Yes, Kasat Inisiatif ya. ya, betul. Oke, Eh, Sesi perdana. sesi pertama, benar sekali, Bli. Oke, Gimana nah, rasanya, Bli? sangat bersemangat dan tentu saja ada satu apa perasaan-perasaan yang bahagia gitu ya. Termasuk juga merasa termotivasi. Karena apa? Termotivasi, Bli ya. Seperti arti dari Balai Kasurat Inisiatif Oke, apa itu, Bli? adalah tempat di mana inisiatif positif untuk Bali ini kita tuliskan. Wow, itu sangat-sangat besar sekali maknanya, Bli ya. Betul, betul, betul. Inisiatif Ya, positif ya, ya. dituliskan. Karena Bali membutuhkan itu. Bali Bali membutuhkan membutuhkan itu. itu ya. Oke. Oke, nah ini menarik nih. Bali membutuhkan itu artinya apakah karena saat ini Bali itu mulai bergejolak nih? Ya, Seperti kalau dikatakan bergejolak itu tentu terlalu bombastis ya. Bung Tetapi, Batis. Ya. tetapi lebih kepada bahwa semakin hari tentu semakin banyak dinamika yang kemudian kita hadapi. Betul. Ya kan? Nah, dinamika-dinamika ini kan tentu saja tidak semua mengarah pada hal yang positif. Tetapi ada juga dinamika yang mengarahkan kita pada satu kondisi yang menuntut kita untuk menyadari bahwa ada hal-hal yang harus kita perbaiki, ada hal-hal yang harus kemudian kita atensi, perhatikan gitu ya. Sehingga Bali ini tidak semakin hari semakin em, banyak masalah gitu ya. Iya, Gitu iya kan. benar. Walaupun memang mau tidak mau, masalah ini kan akan terus kita hadapi. Dan masalah itu ada banyak, berbagai aspek gitu. Apalagi Bali ini bukan pulau yang besar. Bali ini kecil. Dan Bali ini menjadi pusat perhatian. Ketika menjadi pusat perhatian di sebuah tempat yang kecil, gitu kan. Nah itu tentu akan banyak sekali. Ada tata ruang, ya kan? Ada Betul. permasalahan tentang ekonomi, gitu kan? Karena terbatas sumber daya manusianya, sumber daya alam terbatas dan sumber daya ekonominya juga terbatas gitu. Dan banyak permasalahan lain. Iya, sangat kompleks sekali Bli Sangat ya. kompleks. Ya. Waduh. Oke. Oke Bli, hari ini kita akan bahas tentang potensial yang ada di Bali dan Ya, juga bagaimana cara mengkomunikasikan ya. Kurang lebih ya, seperti itu betul, Bli. betul. Nah, karena kan Bli Abdi sendiri ini memang bergerak ya di bidang Ya, komunikasi dan dari juga 2018. 2018 Bli Ya, ya. betul. Itu kalau boleh sedikit cerita seperti apa Bli awalnya? Ya, awalnya adalah ketika saya waktu itu sebelum 2018 itu saya kan di Jakarta. Oke, oh Ya, sempat di Jakarta sempat di Bli. Jakarta. Saya sempat di Jakarta. Kemudian setelah itu saya bekerja sebagai seorang sekretaris perusahaan, Sekretaris ya, perusahaan, atau oke. corporate secretary. Jadi ketika saya bekerja sebagai corporate secretary, memang salah satu bidang saya ada komunikasi gitu, komunikasi dengan stakeholder, komunikasi dengan masyarakat, dan saya juga harus mengkomunikasikan hal-hal positif tentang perusahaan, ya kan, Oke, melalui berbagai mekanisme komunikasi publik gitu. Nah, dari sejak itu saya mencintai. Itu saya masuk 2013 ya oke. sebagai sekretaris perusahaan atau corporate secretary dan sempat juga memegang beberapa jabatan. Pernah menjadi direktur pengembangan, kemudian pernah memegang sistem dan prosedur, kemudian juga termasuk direktur ya, Oke. compliance, jadi kepatuhan. Nah, sehingga dari sana salah satu yang kemudian membentuk saya menjadi pribadi yang sangat tertarik dengan hal ihwal komunikasi publik gitu. Jadi dan inilah kemudian 2018 saya wujudkan membentuk sebuah entitas perusahaan berbadan hukum PT, yaitu PT Bakti Cahya Sejahtera, Oke. yang kemudian di-branding menjadi Bakti Prosperity Consulting gitu. Oke, Ya, oke. Nah, ini pengalamannya Abdi ini sangat-sangat keren banget untuk ya, kita bahas lebih lanjut sebenarnya. ya, Tapi kita coba balik dulu ke topik Beli ya, ya, biar baik, jangan baik, sampai terlalu melebar. baik, baik. Oke. Nah, untuk mulai nih Beli. Jadi peluang bisnis di Bali itu seperti apa sih, Bli? Karena kan Iya, nah, ini menarik ya. Kalau saya dari bidang komunikasi, saya tentu menyampaikan bahwa berbagai peluang-peluang bisnis di Bali itu memang harus dikomunikasikan dengan baik gitu ya. Nah, oke, peluangnya sangat banyak. Kalau saya katakan peluang seperti apa? Peluangnya sangat banyak. Hampir di semua bidang, kecuali industri ya. Jadi kalau industri skala besar kan tidak memungkinkan di Bali iya karena tempat juga pasti tidak ada ya, luas betul. tidak ada. Kemudian
secara sonasi juga kebanyakan adalah sonasi yang pariwisata atau yang mendukung kepariwisataan, karena itu adalah bidang yang berkontribusi besar terhadap perekonomian Bali gitu ya. Nah, tadi disinggung, saya juga di tahun 2008, 2009 tepatnya saya pernah menjadi tim ahli, ada staf ahli sebenarnya, staf khusus di Jakarta, di DPD RI, Dewan Perwakilan Republik Indonesia, sehingga kemudian itu juga membawa saya saat ini, saya dipercaya juga menjadi salah satu tim ahli di DPRD Provinsi Bali gitu ya. Oh, wow. Kemudian di tahun 2021 saya dipercayakan oleh Kementerian BUMN itu untuk memegang salah satu program atau unit program Kementerian BUMN, yaitu Rumah BUMN dan Pasar. Di sana saya banyak berinteraksi dengan UMKM, karena itu memang pelatihan, tempat untuk pelatihan, kemudian pendampingan untuk UMKM di Bali dengan lebih dari 1.180 UMKM yang kita dampingi gitu ya. Nah, yang tadi saya sampaikan bahwa peluang di Bali ini luar biasa, dari mulai yang mikro sampai dengan skala yang besar gitu ya. Tetapi memang harus dipahami bahwa kita harus melakukan komunikasi yang baik, ya, baik itu komunikasi dengan stakeholder maupun komunikasi dengan masyarakat secara umum gitu ya, untuk agar bagaimana peluang-peluang itu tidak kemudian mengalami masalah di kemudian hari. Karena apa? Karena di Bali ini secara geografis itu tidak terlalu luas, dan secara sosiologis itu sangat unik, istimewa. Jadi hanya di Bali yang kita kenal ada dualitas sistem kepemerintahan di tingkat bawah, tingkat desa. Yaitu ada desa dinas dan ada desa adat. Oh iya. Nah, ini dualitas ini yang membuat kemudian menjadi komunikasi publik itu sangat penting gitu ya. Karena kalau dari awal kemudian sebuah aktivitas ataupun plan ataupun implementasi dari sebuah program, rencana segala macam tidak dikomunikasikan dengan baik, maka itu akan menunggu waktu menjadi satu permasalahan yang bisa sangat serius dihadapi oleh siapapun itu, baik investor, baik BUMN atau siapapun yang kemudian beraktivitas di Bali. Oke, nah ini menarik nih ya. Artinya ada dualitas yang seperti Beliau bilang, itu ada desa adat, benar ya, desa adat ya? Dan desa dinas. Dan desa dinas. Nah, untuk desa adat dan desa dinas ini otomatis dia memiliki aturan tersendiri dong, ya? Ya, betul. Jadi kalau desa dinas itu kan diatur berdasarkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Karena itu adalah yang diakui di Undang-Undang 6, Undang-Undang Desa ya. Nah, sedangkan desa adat sendiri, itu desa adat itu memang diakui, bukan diatur ya, diakui oleh pemerintah melalui pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, 18 ayat 2, kemudian ada Undang-Undang Provinsi Bali 15 2023, kemudian ada Perda 4 2019 tentang desa adat di Bali, ada Pergub 4 2020 tentang pengaturan teknis dari Perda 4, dan berbagai instrumen hukum lainnya, gitu ya. Ada Perda tentang Bupda dan sebagainya. Nah, tersirat di dalam setiap undang-undang itu negara mengakui keberadaan desa adat itu, dan mengakui adalah yang disebut sebagai masyarakat hukum adat. Jadi hukum adat yang diakui itu di dalam Perda 4 itu ada dua, itu Awik-Awik dan Pararem. Itu ya. Jadi Awik-Awik dan Pararem. Awik-awik ini adalah seperti undang-undang dasarnya di desa adat. Dia yang menjadi sumber dari berbagai aturan lain yang dilaksanakan di desa adat. Nah, selain awik-awik ada juga pararem. Pararem ini adalah peraturan yang lebih teknis dari awik-awik, gitu ya. Nah, kedua inilah, aturan inilah yang kemudian sering terabaikan, gitu ya. Jadi contoh ya, misalnya sekarang ini kan orang berbisnis, membuka usaha, dia cukup dengan OSS gitu ya. Nah, ini yang sekarang sedang ramai juga kan di masyarakat. Benar. Tiba-tiba ada yang disebut sebagai OSS aturan gitu ya, izin gitu ya, izin yang diterbitkan OSS. Dan OSS ini banyak kemudian pemerintah merasa kecolongan. Kenapa dia tidak tahu tiba-tiba sudah ada usaha? Banyak yang kecolongan gitu. Banyak banget. Ya, karena pemegang izin yang didaftarkan melalui OSS ini berpikir bahwa setelah keluar OSS dia sudah berhak dimanapun. Iya, benar. Padahal kan tidak seperti itu. OSS ini membutuhkan verifikasi, dan verifikasi itu biasanya diserahkan kepada pemerintah daerah.
Kemudian di tempat itu ada desa adat dengan awig-awig dan pararem yang diakui oleh negara, yang juga memiliki yang disebut sebagai kewenangan lokal berskala desa adat. Kewenangan lokal berskala desa adat inilah sebenarnya yang sangat efektif mestinya digunakan untuk mengatur OSS ini. Itu kan, cuma kadang-kadang memang banyak dari kita yang belum mampu. Desa adat itu belum mampu. Itu ya, belum memahami secara dan merasa wah ini ada usaha pemiliknya dari Jakarta, maaf ya, misalnya itu pemiliknya dari luar Bali lah, Surabaya, Medan segala macam. Oh, itu sudah merasa wah ini kita tidak punya hak nih, negara nih punya. Itu kan, padahal mungkin pemilik usaha itu tidak ada komunikasi, gitu kan, tidak ada pembicaraan, tidak ada sosialisasi dan sebagainya gitu. Nah ini yang cenderung kemudian menjadi bibit-bibit permasalahan, akan menimbulkan satu permasalahan di kemudian hari, ketika sudah beroperasi dan sebagainya. Itu sehingga harapan kita memang setiap pengusaha, baik itu swasta, BUMN, siapapun itu, ya, itu harus betul-betul membangun suatu komunikasi yang baik, gitu ya, dengan memahami bahwa di Bali ada dualitas, ada desa dinas yang diatur oleh negara, ada desa adat yang diatur oleh awig-awig dan pararem. Nah, kira-kira gitu. Nah, kalau misalkan dalam konteks komunikasi nih, Bli, artinya kan karena dualitas ini sebaiknya nih untuk teman-teman yang baru memulai usahanya itu komunikasinya seperti apa, Bli? Apakah dari desa adat dulu baru ke desa dinas atau seperti apa, Bli? Iya, sebenarnya semua bisa berjalan paralel dan mestinya memang paralel. Saya begini, kalau memang perusahaan itu memiliki dampak sosial yang cukup besar bagi masyarakat, ini kan perlu kalau hanya sekedar buka gorengan, martabak itu mungkin enggak ya. Tapi paling juga nanti akan ada mekanisme kasukertan. Jadi di dalam desa adat itu ada pararem kasukertan. Pararem kasukertan itu mengatur tentang hak dan kewajiban bagi krame mipil atau krame desa adatnya, kemudian krame tamiu atau krame desa adat dari desa adat lain yang tinggal di sana, atau tamiu, orang luar non beragama Hindu yang tinggal di desa adat di sana untuk berdagang, tinggal dan sebagainya. Itu diatur melalui pararem kasukertan yang ada di masing-masing desa adat. Nah, paling nanti itu ada hak dan kewajiban di sana. Apa hak yang bisa didapatkan dan apa kewajiban yang harus dilakukan gitu. Nah, paling itu saja yang harus kemudian dipenuhi kalau memang skalanya kecil. Tapi kalau perusahaan itu berdampak luas gitu ya, berdampak luas. Nah, itu maka harus ada sebuah mekanisme yang disebut sebagai sosialisasi, ya kan, dan mematuhi setiap peraturan dan apa yang kemudian diperlukan gitu. Apakah sosialisasi, apakah ada lagi dalam kasukertan itu kan biasanya diatur. Kalau dia hanya skala kecil seperti ini kewajibannya. Kalau dia skala besar seperti ini gitu. Itu sudah diatur. Artinya skala-skala itu sudah ada aturannya juga kan? Sudah ada aturannya, sudah ada aturan. Dan aturan itu memang tidak bisa sepihak gitu. Jadi memang diatur itu tidak kemudian dengan nilai-nilai yang fantastis, yang tidak masuk akal. Kalau dulu kan banyak begitu ya, mohon maaf ya. Itu juga kita tidak benarkan gitu ya. Nah, saya kebetulan ikut di Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Saya juga di sana berupaya untuk ikut berkontribusi di dalam memastikan bahwa Bali ini tetap harus kita jaga. Tetap harus ada aturan-aturan yang diikuti oleh siapapun yang mau tinggal di Bali. Karena itu juga demi kita bersama. Itu kan? Kalau Bali ini kemudian kita berikan bebas sebebas-bebasnya, luas seluas-luasnya, yang kemudian mendegradasi nilai-nilai Bali itu, ya tentu itu akan merugikan kita semua. Tidak hanya orang Bali, bahkan Indonesia akan bisa kehilangan Bali. Gitu kan? Bali tidak menjadi Bali lagi gitu. Nah, kira-kira begitu ya. Ini perlu disampaikan juga gitu. Indonesia bisa kehilangan Bali. Indonesia bisa kehilangan Bali. Dan tidak ada Bali lain, tidak akan mungkin lahir Bali lain. Bali ya tetap Bali ini. Kalau ini hilang, maka Indonesia bahkan dunia akan kehilangan. Ingat dulu waktu zaman Belanda, zaman Jepang, bahkan penjajah pun itu banyak yang berpikir ini Bali ini harus diselamatkan, dijaga dengan berbagai kehidupan sosial, budaya, seni, ya kan, tradisinya ini dijaga, gitu kan. Dan banyak penulis-penulis hebat di dunia itu menuliskan Bali, itu kan, karena berharap suatu ketika kalaupun kemudian zaman akan membuat Bali ini menjadi pudar, menjadi
terdegradasi, maka masih ada catatan-catatan yang menunjukkan bahwa di belahan bumi Nusantara ini pernah ada satu mutiara gitu, yang namanya Bali gitu. Wow. Nah, akhirnya kan kita sekarang punya tugas tanggung jawab yang berat, gitu kan? Betul. Bahwa kemudian arus globalisasi ini akan membawa perubahan-perubahan signifikan, itu betul. Tetapi masa kita harus kehilangan, gitu kan? Masa kita harus kehilangan? Benar. Alangkah naifnya kita sudah diwarisi sedemikian hebat oleh leluhur kita, kemudian kita tidak bisa jaga. Maka kita harus berusaha sekuat tenaga untuk menjaga ini gitu. Nah, kira-kira begitu. Wow, ini Uli Abdi ini keren banget nih nasionalisme ke Balinya. Oke, tapi kita lanjut Bli. Nah, dalam konteks komunikasi Bli, apa sih yang perlu kita pertimbangkan? Dalam artian, ketika kita ingin bangun hubungan yang baik dengan masyarakat Bali, kita mau membuat sebuah usaha atau membangun sebuah unit bisnis usaha, nah, kita kan harus membangun komunikasi tadi kedua, lembaga ya namanya. Itu tuh seperti apa dan bagaimana kita menerapkannya? Ya, sebenarnya gini, kalau kita sekarang menjadi pengusaha, ya apalagi pengusaha yang tadi ya berdampak sosial yang besar, memiliki usaha yang skala menengah ke atas gitu ya, maka tentu yang harus kita patuhi atau penuhi pertama adalah perizinan. Perizinan. Ya, dan perizinan ini biasanya kebanyakan dikeluarkan oleh negara. Itu kan, baik itu negara yang melalui pemerintah pusat maupun negara yang memberikan kewenangan untuk pengaturan perizinan ini kepada daerah. Ada yang diberikan ke tingkat provinsi, ada yang diberikan di tingkat kabupaten kota gitu ya. Tentu ini dulu. Nah, komunikasi pertama adalah komunikasi terkait bahwa perizinan sudah dilaksanakan, gitu kan. Selain memang hal lain misalnya seperti kebutuhan lahan dan sebagainya kan gitu ya. Tapi biasanya kalau kebutuhan lahan itu karena kita ada kepemilikan lahan, ada kepemilikan lahan yang bersifat personal, pribadi gitu kan. Ada yang dimiliki oleh desa adat segala macam kan tinggal diselesaikan di sana gitu kan. Apakah dengan pribadinya atau dengan desa adat kan gitu. Nah, sisi selanjutnya itu adalah setelah kepemilikan lahan baru kemudian kita mengkomunikasikan gitu ya. Jadi istilahnya kolonuun gitu. Nah, melakukan kolonuun gitu Kolonuun, ya. Kolonuun itu ya kalau bahasa Indonesia ya. Tapi kalau bahasa ininya itu yang melakukan ya semacam pendekatan gitu ya. Nah, pendekatan baik itu kepada kepala desa dinas maupun kepala desa adat. Nah, di sana biasanya akan diterangkan gitu. Apa-apa yang kemudian menjadi hak dan kewajiban gitu ya. Nah, setelah itu baru kemudian dilakukan bentuk-bentuk sosialisasi kepada masyarakat. Kan di sini ada namanya masyarakat terdampak gitu ya. Nah, ini perlu disosialisasikan, perlu dikomunikasikan gitu. Di dalam kita membangun komunikasi inilah yang terkadang banyak yang lupa tentang kewajiban untuk membangun komunikasi, karena bagaimanapun usaha itu adalah sebuah entitas yang berada di tengah masyarakat yang memang sudah ada di sana. Sudah berdiam diri di sana, sudah membangun satu hubungan sosiologis, gitu ya, sudah membangun sebuah tatanan lingkungan, ekosistem, gitu kan, yang ketika ada sesuatu yang baru di sana, tentu ini akan menjadi sebuah hal yang berbeda, gitu ya, akan menjadi sesuatu yang merubah gitu ya. Mungkin ada tatanannya berubah, mungkin ada secara geografisnya berubah karena tiba-tiba ada bangunan besar di sana gitu kan. Ini yang perlu dikomunikasikan gitu. Ini yang perlu dikomunikasikan sehingga kemudian ketika komunikasi itu sudah berjalan, harapannya masyarakat sudah tahu lebih awal gitu kan, melalui pimpinannya atau mungkin entitas ini yang langsung bertemu dengan masyarakat gitu kan. Kemudian sudah bersiap-siap atas dampak-dampak sosial yang akan kemudian dihadapi, termasuk juga bersiap ataupun menerima adanya peluang-peluang baru yang kemudian muncul dari adanya entitas itu berdiri di sana gitu atau dibangun di sana. Nah, ini yang penting saya kira karena banyak yang ada bahasa sekarang ya terkaget-kaget gitu ya. Benar. Ya, ada kan sekarang lagi banyak begitu ya. Ini katanya 2025 ini tahun kaget nasional gitu ya. Karena kaget, ternyata begini, ternyata begitu gitu kan. Ini saya kira bukan masalah kaget itu kan, tapi karena memang mesti dibangun sebuah pemahaman tentang pentingnya peran kita termasuk desa adat gitu ya. Kita semua bersama dengan desa adat untuk bagaimana cara kita dalam tanda kutip menanggulangi. Gitu kan? Sekarang
kenapa ada OSS? Memang OSS ini kan baik. Pemerintah itu ingin agar urusan investasi itu tidak terkendala pada satu aturan-aturan yang ribet, yang kadang-kadang kemudian membuat investasi yang sangat unggul, sangat baik segala macam berpotensi akhirnya tidak jadi. Kan begitu. Jadi inginnya agar lebih simpel. Tapi ternyata dampaknya itu ya seperti sekarang. Kita dibuat terkaget-kaget. Gitu kan? Bahwa ternyata tiba-tiba di sini berdiri sebuah pabrik. Di Tahura tiba-tiba ada sebuah pemrosesan semen segala macam. Yang ini yang kemudian menurut saya memang harus diperkuat dari akar, bahwa di Bali itu ada desa adat yang diakui oleh negara. Dia punya awik-awik dan panarep. Ini yang harus dimaksimalkan untuk kemudian ikut serta melakukan pengendalian gitu. Dan bagi investor, pengusaha, BUMN, siapapun itu yang ingin membangun di Bali, ingin berbisnis di Bali, itu juga harus memahami konteks yang tadi saya sampaikan. Bahwa Bali ini tidak bisa kita begitukan, karena Bali ini kecil. Jadi Bali ini harus diatur sedemikian rupa, dan kita mengikuti peraturan yang ada sedemikian rupa. Gitu. Nah itu saya kira itu yang menjadi poin penting. Iya. Ini dalam banget sih, karena banyak kan ya kayak tadi yang beliau dibilang ya, ketika ada perusahaan besar masuk ke Bali gitu kan, tiba-tiba ada di situ aja berdiri, akhirnya masyarakat juga kaget. Dan ini kegagalan komunikasi. Sebenarnya kegagalan komunikasi. Dan bagaimana pemimpin lingkungan di sana juga pun baru tahu gitu kan. Betul. Okay. Nah, seandainya sudah terjadi sedemikian rupa, apa yang harus dilakukan? Ya, yang paling penting adalah satu dari sisi aturannya. Aturan memperbolehkan ini kan gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau memang diperbolehkan dengan berbagai instrumen aturan, baru yang kedua harus dilakukan komunikasi ulang. Tetap harus melakukan komunikasi. Itu kan, ya bisa berkomunikasi langsung atau menggunakan pihak ketiga. Ya, disinilah kami dari 2018 banyak membantu perusahaan-perusahaan untuk berkomunikasi dengan stakeholder maupun dengan masyarakat. Itu ya. Jadi di sanalah kemudian kami membantu, karena kami menyadari, apalagi perusahaan-perusahaan dari luar Bali, itu banyak yang gagal paham, ya, tidak mampu memahami konteks dualitas tadi, sehingga gagal kemudian membangun komunikasi yang baik. Kalau membangun komunikasi tanpa strategi, itu nanti akan muncul masalah baru. Jadi memang harus pelaksanaan komunikasi atau mengawali menyusun strategi, komunikasi itu harus dengan sebuah pemahaman tentang bagaimana struktur sosial, ya kan, yang ada di Bali. Bagaimana struktur pemerintahan baik dinas dan adat yang ada di Bali. Itu. Jadi kalau sudah dengan pemahaman begitu, ibaratnya kita berperang itu kita udah tahu medan perang, udah tahu senjata yang harus kita gunakan, udah tahu dengan siapa kita berperang, kan begitu ya? Iya. Jadi medan perangnya udah kita kuasai gitu. Jadi dengan begitu maka komunikasi akan lebih efektif dan cenderung tidak akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru di kemudian hari. Ya, saya kira begitu. Wah, ini keren. Ini saya pernah baca buku namanya itu Sun Tzu, The Art of War. Ya. Pernah beli? Ya. Oke. Nah, di situ dinyatakan adalah kita bisa menang berperang bahkan sebelum perang itu dimulai. Dan kita harus mengetahui lawan kita dulu. Sangat detail. Oke, ini Abdi kayaknya sangat-sangat mengaplikasikan dulu itu. Ya, saya pengalaman panjang menjadi konsultan, pengalaman panjang saya menolong berbagai entitas usaha itu ya. Itu membuat saya merasa bahwa memang komunikasi ini menjadi satu hal yang penting. Gitu ya, selain aspek-aspek lain. Karena aspek komunikasi itu dia ada di depan, ada di sepanjang perusahaan itu beroperasi, ya kan? Bahkan karena komunikasi yang buruk, sebuah perusahaan itu bisa berakhir dengan tragis. Ya, sudah banyak itu terjadi. Ya, komunikasi yang buruk, komunikasi pabrik yang buruk itu bisa mengakhiri tidak hanya karir seseorang, tetapi perusahaan itu sendiri. Itu ya. Jadi memang berkomunikasi itu di era sekarang itu jangan main-main. Harus dengan strategi, harus dengan pemahaman. Itu. Saya kira begitu. Abdi, untuk komunikasi terutama di Bali ini kan bisa dibilang sangat spesifik ya. Iya.
bukan sesuatu yang umum mungkin orang dari luar Bali bisa mencari tahu. Iya, iya. Nah, seandainya mungkin dari teman-teman itu pingin tahu sih gimana caranya mengkomunikasi, itu gimana caranya? Di mana mungkin dia bisa belajar? Iya, selama ini memang kalau untuk belajar banyak ada kampus-kampus yang menyediakan ya, jadi perkuliahan komunikasi gitu ya. Tetapi mungkin belum terlalu implementatif karena kebanyakan teori-teori yang dipelajari gitu ya. Iya, betul. Jadi memang kalau saat ini kelas-kelas khusus saya belum ada. Tetapi ini mungkin menjadi inspirasi ya. Saya kepikiran siap. juga kita membuat kelas-kelas khusus untuk itu gitu ya. Sehingga nanti ke depan siapapun itu bisa mempelajari. Tapi dengan mungkin konten-konten seperti ini kita membuat lagi nanti ya. Ini kan baru perdana ya. Betul. Nanti next kita bikin lagi. Ada lagi. Berbagai aspek komunikasi. Oke, Kemudian strategi komunikasi. Mari kita bahas dalam podcast seperti ini. Wah, keren banget itu, sekali. Itu, Ya, Bayu. jadi Ya. memang saya yakin karena saya sendiri pun Ya. dalam komunikasi desa ataupun kemana itu masih sulit. Betul. Masih belum tahu ini mulai dari mana sih. Mulai dari mana? Apalagi anak-anak muda sekarang yang notabene-nya belum punya pengetahuan tentang desa adatnya. Iya. Atau bahkan banyak yang keluar Iya, Bali, ya kan? Nah, Dan ini peluang lah, peluang. wah benar. Ini peluang karena orang luar Bali tidak akan mungkin bisa menjadi komunikator yang baik di Bali. Ya, betul Itu ya. sekali. Kecuali dia betul-betul udah tinggal lama, dia memahami betul-betul. Itu karena di Bali ini satu kata, dua kata, satu kalimat, dua kalimat itu bisa bikin sakit hati dan bisa bikin orang tersinggung. Iya. Kalau Benar juga. iya kan? Ya, Iya kan? Itu sesederhana itu gitu. Itu. Dan satu kata, dua kata, satu kalimat, dua kalimat itu bisa membuat orang itu demikian aware, demikian welcome dengan kita gitu. Jadi kita harus betul-betul memahami. Itu yang paling penting. Harus paham dulu. Ya, baru kita pahami dulu. Sama kamu memahami dia nggak? Kan begitu ya. Kalau nggak begitu kan susah. War terus kan kalau tidak. Ya, kira-kira begitu. Bayu. Oke. Terima kasih banyak Bli Abdi. Ya, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi Yes. ke fase-fase yang berikutnya. Mungkin Yes. komunikasi dari bidang tertentu yang Oke. sangat-sangat fatal dan penting banget untuk kita bahas. Ya. Karena balik lagi yang namanya kita berbisnis, bahkan komunikasi antar masyarakat pun itu seringkali miss. Betul. Oke. Sip, kita lanjutkan lagi Bli di podcast yang nextnya. Yap. Masih tetap bersedia kan Bli? Oh, pasti. Oh, siap. Nanti akan banyak insight-insight yang lebih menarik lagi yang bisa kita bahas ya. Ini yang kita tunggu. Oke. Ini yang kita tunggu. Ya. Oke, terima kasih banyak. Ya, Bli. terima Selamat kasih. siang. Selamat siang.